Oke, halo teman-teman. Di video ini kita coba untuk belajar bagaimana cara menampilkan data dari tabel yang ada di database ke halaman website kita. Ya, jadi di sini kita coba untuk mencontohkannya itu data mahasiswa ya. Oke, kita coba isi dulu datanya. Ini tabelnya udah ada ya. Nah, tambahkan. Nah, untuk ID-nya karena auto increment ini nggak perlu kita isi. Nanti dia itu akan terisi secara otomatis. NIM-nya misalnya 22001122. Namanya Muhammad Ali misalnya. Tempat lahirnya kisaran. Tanggalnya nggak aja tahun 2000 2000 2000 ya. Nah, tanggal 1 September misalnya. Terus jenis kelaminnya ini karena kita membuatnya satu varchar-nya satu karakter aja, laki-laki, L aja ya teman-teman. Oke, seperti ini. L ya, L. Terus kita tambahkan lagi. Oke, ini 2022 33 aja. Terus nama mahasiswanya nama perempuan ya, kita buat aja nama perempuan yaitu Maimunah. Tanggal lahir kisaran, ini tahunnya ini tanggal 3 misalnya. P ya, perempuan, simpan. Oke. Oke, selanjutnya ini udah ada ya datanya, tanggal lahir, tahun, tanggal lahir, jenis kelamin, tempat lahir, nama mahasiswanya. Oke, ini aja dulu ya datanya. Kita coba tampilkan. Jadi teman-teman ke model ya, teman-teman ke model. Kita buat sebuah model untuk mengquerykan ya, memanggil data. Modelnya kita buat adalah new file m mahasiswa di PHP. Oke. Nah, di sini kopas saja contoh dari welcome ya. Ini saya hapus dulu, delete dulu. Oke, kita ambil aja contohnya ini. Kopas semua. M mahasiswa. Nah, ingat ya, ini adalah models, berarti ini extendnya juga harus model ya. Model. Oke. CI controller, CI model ya. Nah, oke. Ini fungsinya kita buat sebuah fungsi untuk menampilkan sebuah data ya. Kita buat aja all data. All data. Oke. Oke, all data. Nah, ini buat select bintang ya. Oke. Terus db from. Nah, nama tabelnya tbl. Kita buat tbl mahasiswa. TBL mahasiswa. Nah, kemudian dbget ya. Get. Oke. Get. Nah, get result. Get result ya. Nah, ini untuk menampilkan, ini kita return ya. Return. Ya, return this db get result ya. Oke. Nah, kita udah buat sebuah function untuk menampilkan seluruh data ya, all data. Oke. Nah, nama kelasnya jangan lupa. Ini nama kelas harus sama dengan nama file modelnya. M, huruf kapital di awal, M, mahasiswa. Oke. Fresh, ada yang error ya. Terus, di sini, teman-teman,
model ini harus kita load di construct-nya di mahasiswa, controller mahasiswa. Nah, agar function atau metode yang ada di model mahasiswa ini, all data ini bisa kita panggil. Jadi wajib kita harus load dulu di construct ya. Construct ya. Teman-teman bisa tulis secara otomatis construct-nya. Nah, ini load model. Oke. M ya, kita load modelnya adalah M mahasiswa. Oke, udah. Oke, udah ya. Nah, terus kita akan nampilkan ke V mahasiswa ini ya, V mahasiswa. Nah, jadi kita panggil function all data ini yang ada di M mahasiswa ini, itu di dalam array ini, array data ini ya. Boleh aja. Oke, ini koma ya teman-teman, ini koma. Terus ada kelanjutannya sebagai MHS saja ya, nama variabelnya. Terus this M mahasiswa ya, model mahasiswa yang fungsinya adalah all data. Oke, buat kurung, tutup kurung. Nah, koma. Oke, kita coba refresh. Oke, nggak ada masalah. Jadi kita sekarang tampilkan ke halaman mahasiswa ini ya. Nah, kita ke V mahasiswa. Kita parsing datanya dengan variabel yang ada di dalam array-nya adalah mahasiswa. Ya, view mahasiswa, V mahasiswa. Nah, di sini kita buat tabel ya, tabel. Oke, tr. Oke, t. Bukan tr dulu ya, kita buat dulu t hit-nya ya. Oke, ber t tr terus th. Nah, nomor, kemudian nim, kemudian nama mahasiswa, terus apa lagi, kita lihat dulu nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir ya, tempat, nah tempat, koma, kita langsung aja tempat, terus tanggal lahir, oke, terus jenis kelamin, kelamin. Nah, di sini kita buat action ya, aksi ya. Aksi nanti. Aksi. Oke. Terus di bawah t-hit. Nah, kita coba refresh. Oke, ini dia ya. Nah, agar dia bentuk tabel, ini kita kasih kelas sesuai dengan template-nya adalah tabel ya. Tabel bordered. Oke, refresh lagi. Nah, oke, seperti ini. Ya. Nah, oke. Sekarang kita tampilkan di sini datanya. Ini t body. Oke, ini kita for each kan. For each. Oke. Nah, variabel yang ada dalam array tadi yaitu MHS ya. Kita ambil variabel ini MHS. Oke. MHS ya. Ini value ya, value. Oke, ini buka kurung, tutup kurungnya, ini buka lagi kurung PHP-nya. Oke, di sini kita kasih tr. Oh ya, kita kasih nomor urut ya, nomor nanti sini tr. Oke, sini td ya, ini sini td. Oke, di sini kita masukkan dulu untuk namanya $value. Nah, value-nya apa? Itu nama file ini ya, name. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, tampil name-nya. Terus namanya lagi ya. Nih, copy paste saja ke bawah. Nama mahasiswa. Ya, ini nama file ya, teman-teman. Ini nama file yang ada di database. Penulisannya harus sama. Tempat tanggal lahir. Nah, ini ada dua ya isinya, yaitu tempat lahir, lahir. Oke, tempat lahir. Nah, tempat lahir ambil lagi itu tanggal lahir.
Nah, di sini kasih strip ya. Nah, ambil lagi ini variabel ini. Nah, ini tgl lahir. Oke, jadi ada dua ya, kita tampung ya, ada dua field kita tampung dalam satu kolom. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Oke, atau tempat tanggal lahir. Nah, ini biasanya gini ya, koma. Oke, jadi ini juga kita buat seperti ini, koma spasi, koma spasi, koma spasi. Nah, ini tempat tanggal lahir. Kemudian jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Oke, sini juga JK ya. JK. Oke. Terus aksi. Nah, aksi ini kita buat aja dulu TD ya. Kita kosongkan aja dulu. TD ya. Oh, bukan JK, bentar. Jenis kelamin ya, jenis kelamin. Harusnya sama nama filenya. Ini salah ya. Jenis underscore kelamin. Oke. Nah, oke, seperti ini ya, teman-teman. Jenis kelamin. Oke ya. Udah. Oke. Nah, terus lanjut. Kita lanjutkan. Nah, oke. Nah, kita kasih nomor urut. Untuk kasih nomor urut cukup mudah sekali. Itu di sini kita deklarasikan dulu di sebelum for each-nya, itu dolar nomor sama dengan, kita mulai dari satu ya, sama dengan satu titik koma. Terus ini boleh di enter ke bawah atau boleh seperti ini ya. Yang penting ditutup, dibatasi dengan titik koma. Nah, kemudian ini kasih nomor urut ya, dolar nomor plus plus. Oke, kita panggil nomor plus plus di, kan ada urutannya ya nanti. Oke, seperti ini kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu ya datanya. Sekarang kita coba untuk menampilkan tanggal lahir ini sesuai format yang kita mau ya. Nah, caranya teman-teman cukup di sini disesuaikan aja untuk penampilannya. Ini di cut, ini saya cut dulu. Ini tambahkan date ya. Nah, kita kasih formatnya. Misalnya kita dahulukan tanggal ya. Tanggal itu adalah D, kemudian strip, terus bulannya dengan kalimat ya, M besar, strip Y. Nah, kemudian koma, kita tambahkan str to time, str to time ya, kurung untuk kurung. Ini kita kasih field ya, fieldnya yang akan ditampilkan, field tanggalnya, flash. Nah, ini dia kisaran 1 September atau 2000. Nah, kalau tanpa strip juga bisa, kita batasi dengan spasi saja, ini lebih bagus lagi. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, terus selanjutnya itu menampilkan jenis kelamin LP. Ini bisa kita kondisikan ya, L ini laki-laki, P ini perempuan. Nah, jadi kita bisa gunakan if ya di sini. Ya, pertama ada dua cara, yaitu kita bisa gunakan ternary ya. Ternary ini cukup dengan seperti ini aja. Jenis kelamin sama dengan L, maka karena ada dua kondisi aja, ini ternary ini bisa digunakan untuk dua kondisi aja ya. Kondisi satu yang kondisi dua. Kalau lebih dari dua kondisi itu nggak bisa ya. Kita gunakan if. Nah, di sini saya contohkan dengan menggunakan ternary, yaitu L ya, maka laki-laki, laki-laki. Nah, jika tidak maka perempuan.
perempuan. Nah, seperti ini aja. Jika kondisi L adalah laki-laki, maka selain dari L, yaitu P tadi ya, kondisi yang kedua adalah perempuan. Oke, kita coba refresh. Nah, ini hanya berlaku untuk PHP versi 7 ya. Kalau PHP versi 5 itu nggak bisa lagi. Jadi, bagi teman-teman yang menggunakan PHP versi 5 atau tidak berfungsi ternary-nya, sesuai dengan versi PHP-nya ya. Karena yang bisa menggunakan ternary ini hanya versi PHP 7 aja. Nah, bagi yang versi 5, nggak bisa pakai seperti ini ya. Nah, gunakan if ya. Nah, ini saya cut dulu, saya hapus. Nah, ini harus PHP. Nah, pakai if kita kondisikan dengan if ya. If, nah kondisinya adalah dollar value jenis kelamin sama dengan L ya, seperti ini. Nah, maka kita buat di sini echo titik koma laki-laki. Nah, titik koma. Jika tidak else, sini kasih else. Oke, nah jadi dia tuh ngurut ke bawah jadinya. Echo perempuan bagi yang menggunakan PHP versi 5. Oke, hasilnya sama aja. Oke, nggak ada bedanya. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian TD di sini kita buat aksi yaitu tombol ya. Nanti kita buat tombol di sini ya. Tombol tambah, simpan dan lainnya. Ya, kita buat dulu tombol yaitu A. Oke. Edit ya, edit. Terus delete. Oke, kita kasih kelas di sini. Kelas btn warning. Nah, kemudian di sini btn danger untuk delete. Refresh. Nah, ini dia. Edit delete ya. Oke, teman-teman bisa lihat aja untuk template-nya. Ya, template-nya apa? Kemarin namanya yaitu kita lihat lagi. Oh, kita lihat aja di sini ya. Yaitu SB admin ya, SB strip admin. SB strip admin. Oke, ini dia. Nah, ini komponen tombol ya. Nih, ada macam-macam tombolnya. Oke, ini ada juga udah ada ikonnya juga. Nah, kemudian kita lihat di sini tombolnya udah ada ya. Nah, coba kita perkecil tombolnya bisa dengan btn sm. Ya, tambahkan btm sm-nya. Nah, kita coba refresh apakah lebih kecil atau enggak. Oke, lebih kecil lah ya. Oke. Nah, cuman itu aja. Kemudian untuk tabel agar ada pencariannya, ini ada pack ya. Kan ini tabel ya. Ini tabelnya ada pencarian ya di sini. Oke, kita bisa tambahkan ini ya. Tentu teman-teman harus tambahkan juga klik kanan view pack source. Ada namanya yaitu data tabel. Ini dia ya. Custom style for this pack. Ini untuk data tabel ya. Ada data tabel namanya. Di sini juga ada data tabel. Ini jQuery. Nah, ini data tabel ya. Ini data tabel. Data tabel juga ini. Data tabel. Data tabel, data tabel. Oke. Nah, kita coba ambil data tabel ini. Oke, pas. Nah, application, controller, mahasiswa. Bukan mahasiswa. Di view ya, view, template. Nah, kita manfaatkan kostum pencarian ya, itu menggunakan data tabel di sini ya, data tabel. Jadi agar ada pencariannya. Di sini kan belum ada pencariannya ya. Nah, kita ambil, kita tambahkan ke template ya, pertama ke sini ya. Sini. Oke, ini dia. Oke, kita atur dulu URL-nya ya. Nah, pasti di sini. Oke. Terus ambil lagi yang ini. Paling bawah. Nah, ini dia. Back level plugin ini dia. Dua baris ini.
Oke, kita kopas juga paling bawah ya. Nah, taruh aja di sini. Oke, nah ini kopas lagi, ambil lagi ini alokasinya. Oke, oke, oke. Kalau udah, ini masih belum bisa ya. Nah, jadi kita harus tambahkan ID-nya. Kita lihat di sini ada contoh tabelnya ya. Itu menggunakan ID data tabel ini, data tabel. Nah, ambil ID ini, kopas. Nah, kita paste ke V mahasiswa. Nah, ini dia. Ini kan tabel kita. Kita kasih ID di sini. Oke, refresh. Nah, nggak bisa. Berarti ada yang nggak jalan ya. View back source. Ini data tabelnya, oke, jalan. Terus kita cek lagi ini jalan. Ini juga jalan ya. Nah, berarti cara penempatannya kita yang salah di sini. Ini data tabel ya. Oke, ini dia data tabelnya. Oke, taruh lagi. Kita lihat di sini ya. Data tabel SB admin. Oke, ini dia kopas. Ini ketinggalan ya. Kita taruh lagi di V template. Kemudian kita taruh di bawahnya. Oke. Pas lagi ini, taruh di sini. Oke, apakah jalan atau enggak? Nah, udah ya, udah bisa. Oke, ini misalnya Maimunah, nah, oke, udah bisa ya. Jadi hanya ketinggalan ini saja. Ketinggalan ini saja. Terus, nah, jika teman-teman ingin menyesuaikan ya, misalnya judul ini kita buat, judul tabel ini kita buat posisinya di tengah. Nah, kasih aja di TR-nya. Nah, kalau di TR itu kita kasih kelas di TR-nya adalah text center, berarti semua yang ada, semua TH ini akan di tengah ya posisinya. Oke, nah ini di tengah. Nah, jadi ini untuk name, nomor kita buat di tengah, name di tengah. Nah, jadi ini kita kopas saja. Nah, untuk nomor ini satu-satu ya. Kalau di TR aja, maka semuanya akan di tengah. Semua isinya akan di tengah. Jadi kita sesuaikan di tengahnya yang mana-mana aja. Name, nama nggak perlu di tengah. Nah, jenis kelamin di tengah. Terus ini nggak di tengah ya, tombol. Oke, udah ya. Oke, udah selesai. Jadi kita udah bisa membuat ya, menampilkan data dari database atau dari tabel yang ada di database ke halaman P kita, itu halaman mahasiswa ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya kira-kira. Oke, nanti di atas ini kita buat tambah ya, tambah data. Nah, tambah datanya kita buat data aja di atas tabel ya. Ini A-nya kepas, taruh aja di atas ini. Nah, tambah data ya, tambah data. Oke, ini BTN-nya yaitu primary ya, primary. Oke, ini tambah data nanti ya, tambah data. Oke, ada lagi BR-nya, biar dia enter ke bawah. Oh, nggak bisa. Oke, ini aja adalah dulu ya teman-teman. Ini aja dulu, kita tambahkan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih.